Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Bapak berharap niat dari anak-anak Bapak semua datang ke sekolah ini adalah untuk mendapatkan ilmu. Jadi anak-anak Bapak yang masih ada niatnya tidak lurus, yang hanya niatnya untuk bermain ke sekolah, maka sekarang kita perbaharui. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dapat kita pahami bersama. Tetap semangat. Alhamdulillah ya. Harus tetap semangat. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita belajar seperti biasa kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 3 yang pembahasannya adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dan zikir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang salat dan zikir dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan hikmah pelaksanaan salat dan zikir dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan salat dan zikir dengan istiqomah. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna salat. Apa itu salat? Secara bahasa, kata salat berasal dari bahasa Arab yaitu as-shalah yang memiliki arti doa. Dalam makna bahasa, salat adalah bentuk doa atau permohonan yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang secara istilah, salat adalah serangkaian perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Salat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat, serta merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Anak-anak Bapak, salat dalam istilah agama Islam adalah ibadah yang mengandung doa, tasbih, takbir, dan zikir yang dilakukan dengan tata cara tertentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai bentuk ketaatan serta penghambaan kepadanya. Baik anak-anak hebat semua, sekarang kita masuk kepada dalil Al-Quran tentang hakikat salat. Apa itu dalil? Dalil itu adalah landasan hukum atau dasar hukum bagi kita orang muslim dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Berkenaan dengan dalil tentang hakikat salat, yang pertama adalah Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mari kita baca semua, kita pahami, dengarkan baik-baik, fokus dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anak hebat semua, setelah kita membaca dan mengetahui dalil yang pertama, yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua dalilnya adalah Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Mari kembali kita baca dan kita pahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Kenapa orang-orang yang melaksanakan sholat celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Anak-anak Bapak, dari ayat ini kita mengetahui betapa pentingnya ibadah sholat. Jika seandainya kita melaksanakan sholat tapi kita lalai, maka celaka bagi kita. Oleh karenanya, mari kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, sholat sebagai keutamaan di dalam kehidupan kita. Maka dalam melaksanakan sholat, benar-benar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat Bapak, yang terakhir kita lihat apa hikmah dari pelaksanaan sholat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang atau jiwa kita. Yang kedua, terjaga dari perbuatan fahsya atau perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, melatih hidup disiplin dan taat aturan yang berlaku. Yang keempat, terbiasa berkata dan berbuat yang baik serta bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan akhlak yang mulia dalam aktivitas kita, baik itu terkait hubungan sesama manusia, hubungan dengan Allah, ataupun hubungan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Baik anak-anak Bapak semua, demikianlah paparan materi kita hari ini. Semoga sholat menjadi keutamaan dan kebutuhan di dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Minggu besok kita akan masuk pada sub materi zikir dan hikmah. Silahkan pelajari materinya di rumah. Tetap semangat dalam menuntut ilmu agar anak-anak Bapak jadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata Bapak ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.